Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana kabarnya? Jumpa lagi dengan saya Wisnu. Hari ini kita akan belajar menggambar 3D menggunakan Mascam dengan gambar seperti ini. Ini adalah salah satu part atau variasi sepeda motor. Nanti kita coba buat ini. Kemudian nanti kita akan cari camnya. Untuk pertemuan pertama ini akan saya gunakan untuk menggambar part ini menggunakan Mastercam. Untuk yang Mastercam yang saya gunakan adalah Mastercam X5 biasa. Oke, kita klik sambil kita tunggu. Kalau dilihat dari gambarnya, pola gambar ini adalah satu tapi bisa digandakan atau polanya hampir sama. Jadi kita tinggal buat satu, kemudian kita gandakan dengan metode array atau rotasi. Oke, kita mulai. Sebelum kita mulai, saya akan membagi gambar ini menjadi beberapa bagian. Jadi biar kita memudahkan, maka nanti kita banyak memanfaatkan level yang ada pada Mastercam level. Kita pakai level. Ini saya bagi menjadi beberapa. Ini misalkan ini adalah bagian bawah, kemudian ini bagian atas yang di sini, kemudian ini bagian lubang atau nanti lubang ini, kemudian nanti ini bagian tengah. Kita bagi per level. Oke, kita mulai. Saya akan mulai dari bagian bawah dulu. Ini saya akan menggambar ini pola yang paling luar ini. Oke, langsung kita mulai. Saya akan menggambar dengan diameter 100. Ini kita akan mencari titik nolnya sini, berarti 110 dikurangi R dari ini. R dari ini adalah R-nya 8. Ini R8. Jadi 110 berarti 110 dikurangi 16 karena atas bawah. Enter. Oke, kemudian saya akan membuat R8 sini. R-nya ada R8. Kemudian lagi sini saya akan membuat yang ini adalah R15. Ini acuannya beda, kita buat yang ini dulu. Ini R-nya kita cari, R dari sini adalah R40. Nanti sebagai acuan untuk yang ini kita buat R40. Kemudian kita buat sini, kita cek itu ukurannya adalah R15 ini. R15. Kita kasih 15. Oke, setelah jadi ini, karena ini lokasinya di sebelah sudutnya 45 derajat, kita rotasikan. Ini kita pilih objeknya, enter, sumbunya 45 derajat. Move. Oke, maka jadi seperti ini. Kemudian nanti kita tambah satu lagi, ini ya, nanti kita polanya kita bentuk, copy, kemudian ini 90 derajat. Oke, seperti ini kita oke. Setelah itu baru kita potong, kita buat filletnya. Ini ada fillet R, penghubung adalah R15, dihubungkan, maka kita hubungkan pakai fillet. Ini R15 sini sampai sini. Oke, ini biar tidak hilang, langsung klik sini. Oke, kemudian selanjutnya sini dengan yang sini. Oke, klik objeknya, kemudian kita potong pakai cut.
kemudian ini dihapus, ini juga, kemudian karena ini tidak dipakai ini langsung dihapus saja, kemudian ini juga kita trim. Oke, sekarang yang tidak dipakai kita delete. Oke, setelah jadi seperti ini kita akan merotasikan. Jadi kita buat satu, kemudian kita rotasikan, kita gandakan. Ini kita pilih objeknya, enter, sumbunya, tentukan ini 90 derajat, kita copy 3 kali. Oke, maka sudah terhubung. Seperti ini. Kemudian yang sisa tadi kita rapikan, kita trim yang sisa-sisa tadi. Seperti ini jadinya. Untuk yang pertama kita namai, yang pertama levelnya kita namai nomor 1 bawah. Oke, nomor 2 kita buat namanya misalkan solid, langsung buat solid. Kita solid, kita buat 3 dimensinya satu persatu. Kita extrude, kita pilih objeknya, kemudian arahnya kita buat turun. Kalau kita lihat kedalamannya sini adalah ini, kita buat ini berarti kedalamannya ini berarti 25, berarti arahnya sudah benar. Ini 2,5 cut body, with cut body. Oke, jadi bagian bawah sudah jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat bagian yang atas. Ini solid saya matikan. Kita buat level nomor 3 atas, itu aja atas. Oke, ini atas yang aktif. Kemudian kita lihat gambarnya, berarti atas itu yang bagian ini kita buat ini, berarti yang sebagai acuan adalah ini adalah diameter ini, berarti diameter berapa ini? Ini kita cari R-nya adalah R36. Oke, R36 kita buat R36. Kita ulang lagi, R36. Oke, kemudian kita cek lagi ukurannya, apalagi yang bagian atas ini ada. Ini berarti sama dengan tadi ini. Berarti berapa ini? R25 acuannya adalah sini, berarti ini. Oke, kita buat satu R25, kemudian polanya seperti apa ini? Oke, kita buat 2 kayak tadi biar nanti langsung jadi seperti ini. Kita biar tidak bingung, kita matikan saja yang bagian bawah tadi. Oke, jadi seperti ini. Kita lihat lagi yang perlu diedit adalah ini R berapa ini, kita cek R3 sini sama sini, kita cek R3, lihat kasih lihat 3, lihat ini sama sini 3, sini juga sini 3. Oke, kita potong sekarang, kita potong. Ini tidak dipakai, kita potong ini. So, ini saja. Kita gandakan yang ini seperti tadi karena ini polanya sama. Kita pilih objeknya, kemudian titik sumbunya kita 3 kali pengadaannya, kemudian klik OK. Jadi kita rapikan lagi yang perlu dihapus, ini dihapus, ini dihapus, ini dihapus,
ini dihapus. Seperti ini untuk gambar bagian atas. Ini adalah ini, kita abaikan dulu yang dalam ini. Jadi, seperti ini. Kemudian setelah itu kita aktifkan, kita akan extrude. Kita aktifkan dulu yang solid biar nanti gabung dengan yang solid. Aktifkan solid, kita extrude ini bagian yang atas tadi, extrude, tapi kita extrude ke atas. Oh, ternyata ini ada ya. Kita cek lagi. Kita extrude. Oke, extrude-nya kita ke atas. Ini arahnya kebalik, kita biar ke atas. Kita reverse, add body. Kita lihat ukurannya berapa. Ukurannya di sini kita lihat dulu. Kita lihat ukurannya adalah, kita cek 57 dikurangi tinggal total 57 dikurangi 2,5. 57 dikurangi 2,5. Oke. Berarti 5,7 dikurangi 2,5. Enter. Oke, maka sudah didapat bagian atas dan bagian bawah. Seperti ini. Kemudian kita lanjut lagi. Bagian atas tadi kita bisa mengerjakan ini, kita tambahi yang bagian atas. Ini yang aktif. Kemudian kita bisa mengerjakan yang ini sekalian. Kita lubang tadi, kita cek lubangnya berapa. Ini yang ini berarti diameter 64,5. 64,5. Oke, 64,5. 64,5. Oke, setelah itu kita solid lagi, aktif, kita extrude sini. Oke, kita cut body karena kita mau melubangi. Kita pilih extend stroke all. Ini biar reverse nya diaktifkan sama board direction nya diaktifkan. Oke, kita cek. Oke, maka sudah jadi lubang. Oke, kita sudah membuat bagian atas dan bawah. Selanjutnya kita akan membuat yang bagian lubang ini dengan ini. Berarti yang dibutuhkan adalah titik tadi sini, titik acuannya sini tadi untuk membuat lubang lingkaran ini, lubang, kemudian nanti untuk ini. Jadi kita buat level beda. Kita namai lingkaran. Ya, bedakan. Oke. Kita solidnya kita nonaktifkan. Kita buat lingkaran. Oke, yang pertama acuannya sini, kita cek nanti berapa itu. Ini. Oke. Diameter 9. Kita klik diameter 9. Oke. Kemudian lagi ini kita hapus dulu aja. Ada lagi yang ini adalah dia R berapa ini, kita cek. R-nya ada gini. Diameter 14. Diameter 14. Ini sini diameter 14. Diameter 14. Oke, setelah itu kita cari lagi apalagi yang mempengaruhi ini. Ada di sini ada R1 ini. Kalau kita lihat acuannya adalah ini tegak lurus ini.
kemudian berarti ini R1 berarti muncul sini 1 mili. Oke, kita buat caranya seperti ini. Kita cari garis bantu pakai ini, arahnya ini 315 berarti sudutnya 315 biar ke titik pusat ini, kemudian sepanjang 1 mili karena R nya 1. Oke, sebagai acuan. Kemudian kita buat lingkaran tadi kecil. Oke, acuan sudah dapat, ini sudah bagus. Kemudian ada satu lagi, ini R nya juga sama, tapi bentuknya jaraknya adalah 8. Kalau kita hitung, kita sini kita rotasikan, itu ada 33 derajat. Oke, kita pakai sudut saja, kita rotasikan ini objeknya, kita klik, kemudian senternya sini kita pilih 33 derajat, kita copy, kita enter, terbalik, kita balik lagi ini directionnya. Oke, maka sudah kita peroleh. Tinggal kita menghubungkan pakai fillet. Kita pakai R15 dan ini ada R7. Kita lihat pola seperti ini. Pakai fillet R15, kita cek. Kemudian ini objeknya sama ini dihubungkan. Ulang lagi. R15 dengan ini. Kita cari yang bentuknya sama yang mana. Ini ada lekuan sini sheet, berarti yang ini yang kita pakai. Kemudian satu lagi R7, kita bukan juga sama dengan ini. Kita cari yang bentuknya sama yang mana. Polanya seperti ini, berarti yang sini. Mana nih? Yang berarti yang ini. Oke, ini ya. Oke, seperti ini sudah. Jadi kita aktifkan yang lingkaran saja ini tuh. Seperti ini kita trim ini. Kita buat lingkaran dulu, kita buat lingkaran sejauh ini tadi 15, karena ada ini, kita cek dulu ukurannya. Ini kan perlu dulu, berarti R nya 15, R15 oke, sudah terhubung. Kemudian kita potong ini, kemudian ini dan ini sekali seperti ini hasilnya. Kemudian ini tidak dipakai, seperti ini hasilnya. Nanti bagian ini seperti ini, kita tinggal menggandakan, kita rotasikan, kita cari bantuan di level yang lain, atas misalkan, sebagai untuk rotasinya. Kita rotasikan, kita pilih rotasikan ini, XCOM rotate, kita pilih objeknya ya, tidak ini dipilih objeknya, kemudian ini diaktifkan, enter, kemudian titik acuannya sini. Oke, sebanyak 3 kali dengan sudut 90 derajat, maka sudah diperoleh hasilnya. Seperti ini hasilnya. Kalau saya aktifkan yang bagian lingkaran seperti ini, jadi bentuknya 4 seperti ini. Oke, kemudian setelah itu kita akan membuat lubang. Ini sesuai dengan gambar, ini adalah lubang, ada 4. Kemudian ini nanti turun sedalam 3 mili. Kita coba solid diaktifkan biar kelihatan. Ini pakai X wireframe, kita buat lubang dulu. Ini kita extrude bareng ini, kemudian diklik OK, arahnya kebetulan sama semua. Jadi kita pilih
reverse direction dan both directionnya diaktifkan biar nanti motong ke atas dan ke bawah, karena ini garisnya posisinya di tengah. Ini di atas sini tembus, bawah juga tembus. Klik OK, dipilih trik action protocol. Oke, maka sudah tembus seperti ini. Selanjutnya saya akan extrude yang sebelah ini, kemudian ini dan ini. Oke, kita klik. Ini kebetulan panahnya ada yang beda dan ke atas dan ke bawah. Nanti kita edit yang tidak sesuai. Kita cek kedalamannya tadi adalah 3, ini 3. Oke, ini banyak yang ke atas, berarti arahnya kita reverse-nya tidak aktifkan, ini tidak aktifkan. Ini pakai thrust all saja atau tembus. Oke, ini seperti ini, ada satu yang tidak tembus, kita perbaiki. Ini tidak tembus. Ini salah halaman, salah. Jadi cara ngeditingnya ini kita cari di sini. Ini close dulu. Solid kita urai. Jadi nanti solidnya 1. Kita urai, cari yang salah tadi. Ini benar, ini benar. Nah, ini yang salah. Kita klik parameter, kita klik, kemudian reverse kita aktifkan. Setelah ini kita region all. Oke, jadi bagian lingkaran kecil 4 sisi sudah jadi seperti ini hasilnya. Kemudian kita tinggal bagian yang ini tengah, kita buat lagi. Berarti acuannya lingkaran yang dipakai adalah diameter yang ini. Berarti berapa ini? Kita cari ya 36. Oke, acuannya 36 top. Kita nonaktifkan yang solid. Ini kita cari bantuan, kita aktifkan yang ini. Kita buat levelnya, kita pisahkan. Kita namanya apa ya? Kita namai tengah gitu aja. Tengah belum ada. Oke. Acuannya ini tadi berapa tadi? Kita cek 36 R36. Oke. Kemudian apalagi yang dibutuhkan adalah 36. Kemudian ini kita butuh radius ini, sama ini ada lagi ini 46 R46 R46. Oke, kemudian sini juga ini 15, ini 15. Kemudian satu lagi untuk bantuan, ini ada 15 lagi, 15. Oke, seperti ini. Kemudian kita nonaktifkan yang atas, kita nonaktifkan. Oke, bentuknya seperti ini. Kita edit sekarang. Berarti ini terhubung ke sini. Berarti ini ada sini, ini ada 3 R3. Kita buat dulu R3. Fillet R3. Sini ke sini 3. Sini ini ke sini 3. Oke. Sini ke sini juga 3. Kemudian lagi ada R berapa ini? Ada sini R, kita cari R15. R15 ke sini. R15 ke sini. Klik plus R15. Jadi sini ke sini. Ini oke. Masuk. R15, kemudian sekarang ada R16. R16 itu sini ke sini. R16. Berarti sini ke sini, sini ke sini.
sini. Seperti ini hasilnya. Nanti yang belum nyambung kita editing manual saja. Kita potong dulu. Ini tidak dipakai. Ini tidak dipakai. Ini tidak dipakai. Kemudian ini hilang. Ini juga, ini bisa kita copy, ini hapus. Kita perbaiki yang kurang ini pakai manual saja biar cepat. Ini R-nya juga pakai manual saja. Kita potong. Kita sini dulu potong. Kemudian sini tadi yang tidak sampai kita potong. Potong lagi, potong. Ini dan ini, kemudian ini kita potong, ini kita potong, ini hilang, dan ini hilang. Oke, yang kita butuhkan ini tinggal nanti kita gandakan. Kita butuh bantuan yang lain nih sebagai acuan. Oke, kita ulangi. Ini kita nonaktifkan dulu. Kita rotasikan pilih objeknya. Oke. Kemudian bantuannya tadi diaktifkan untuk sebagai acuan. Ini sini klik. Kita rotasikan 3 kali. Sudutnya 90 derajat. Seperti ini. Langsung gabung. Oke, seperti ini. Kita nonaktifkan, kita aktifkan solidnya. Sekarang kita tinggal di extrude. Extrude, pilih objeknya ini dan ini. Oke. Klik OK, arahnya kita ke atas semua, tidak masalah. Ini reverse-nya diaktifkan karena banyak yang ke atas. Kita cek ketinggiannya berapa. Ini itu di sini, berarti ketinggiannya adalah 2,5 ini. Oke, 2,5. Extend 2,5. Pilihnya yang add boss. Jadi kita gabung. Klik OK. Kita jadi sini sudah jadi. Ini satu dua, ada yang tidak jadi, ini yang tidak jadi. Kita editing, cek satu-satu kayak tadi. Ini yang tidak jadi, berarti klik parameter reverse-nya dibalik, diaktifkan. Ini oke. Ini sudah dan yang lain juga sudah. Oke, seperti itu. Jadi kita gambar dengan pola yang beraturan seperti ini, berulang. Kita memanfaatkan fasilitas rotate. Kita menggandakan ini tadi, ini bagian atas, bagian bawahnya ini, kemudian tengah ini yang berubah. Seperti itu. Nanti selanjutnya kita akan proses ini kita gandakan, kemudian kita buat 2, kemudian nanti kita proses camnya. Kalau saya aktifkan semua gambar itu, garis itu akan saling bertumbuhan. Makanya kita memanfaatkan level untuk membedakan garis satu yang dengan yang lain. Nah, ini kalau 2 dimensinya seperti ini, kita akan sulit untuk mengekstrud atau membuat 3 dimensinya kalau garisnya jadi semacam itu. Nanti kita rancu. Sekarang kita manfaatkan level untuk membedakan garis satu dengan yang lain. Ini hasilnya. Ini oke, seperti ini. Nanti perlu diingat ketika extrude itu pastikan garis itu tidak tumbuhan dan tidak bercabang. Kemudian nanti hasil yang benar ini adalah solid itu jadi satu kesatuan.
Setelah itu nanti kita akan kopinya pakai Exponent Translate. Kita copy semua. Saya kopikan semua saja dengan 2 dimensinya biar nanti tercopy semua. Ini saya copy ini, kemudian saya pilih objeknya semua. Saya pilih ini sejauh 100 tadi, karena sini berapa ini 110, jadi saya tambahin 10 mili, berarti 120 mili. Seperti ini. Oke, seperti ini. Jadi maka kalau kita lihat di sini ada 2 solid. Pertama solid, yang kedua adalah copy. Nah, ini 2 solid dan copy of solid. Garisnya ini. Kemudian kalau kita lihat ini ada solidnya, kemudian solidnya tetap 1, solidnya 2. Oke, ini. Nah, 2 dimensinya otomatis juga ikut semua. Oke. Seperti itu cara menggambar. Salah satu metode kita banyak menggunakan level. Yang intinya kita mengelompokkan garis biar nanti ketika kita membuat 3 dimensi atau select suatu objek itu kita tidak rancu, tidak bingung mana garis mana yang kita pilih, sehingga kita akan memudahkan kita untuk memproses suatu gambar menjadi gambar 3 dimensi atau yang lainnya. Itu nanti selanjutnya, video selanjutnya kita akan membuat pekerjaan ini, atau kita membuat cam dengan Mastercam X5 ini. Oke, terima kasih dari saya, semoga ini bermanfaat. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.